Shalom kekasih mulia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa, masih di God Calling ya. Senang sekali pada hari ini saya masih bisa menyapa kekasih mulia sekalian dengan penuh sukacita ya. Dan seperti kebiasaan saya di God Calling itu saya selalu mengundang narasumber-narasumber ya. Dan saya juga akan mengajak kekasih mulia untuk berkenalan dengan satu sosok yang baru. Ya, sebetulnya sosok ini sudah tidak asing di kalangan GKMI, tetapi buat kekasih muria yang baru berkunjung ke YouTube channel kita dan penasaran dengan satu sosok ini, yuk kita sama-sama kenalan ya. Saya akan memperkenalkan narasumber saya pada hari ini, Bapak Pendeta Muria Ali. Halo Pak. Halo, Salsa. Wow, Bapak terlihat bright ya, bersinar di sana. Oke, oke. Nah, hari ini kita seperti biasanya akan membahas tentang profil, kemudian kita juga akan membahas tentang panggilan dan pelayanan. Terkhusus untuk Pak Muria Ali ini agak spesial ya case-nya dan Mhm. panggilan serta pelayanannya ya. Dan kita akan coba mengulik dan apa yang akan kita pelajari dari sosok Pak Muria Ali. Oke. Kita awali dengan menceritakan dulu profilnya ya. Jadi Pak Muria Ali ini lahirnya tuh kalau di catatan saya, tadi saya udah tanya-tanya ya. Spoilernya adalah di Sepau itu Kalbar ya Pak ya. Ya, betul. Tanggal 7 Agustus tahun 73. Betul. Nah, Bapak punya satu istri, berapa anak Pak? Punya satu istri dan 3 anak, Salsa. Wah, jadi anaknya yang paling besar usia berapa? Paling besar usia 20, Oke, yang lalu paling nomor paling kedua, kecil 18. oke, Nomor 2 ya jadi 19. 19 begitu. Ih, rajin loh Bapak tiap tahun ya. Rajin. Dan apakah dari ketiga putra putri Bapak ini ya ada yang mengikuti jejak Bapak? Jejak dalam arti jadi hamba Tuhan. Mhm. Sampai hari ini belum, mereka masing-masing berkuliah dengan pilihan mereka. Jadi yang nomor 1 ambil akuntansi, yang nomor 2 IT, nomor 3 juga IT. Jadi tiga-tiganya putri dan tiga-tiganya sedang berkuliah dengan pilihan mereka. Jadi benar-benar nggak ada yang tertarik untuk ikut jejak Bapak ya sebagai hamba Tuhan ya? Eh, Belum Atau ada. sebetulnya atau sebetulnya Bapak juga menerapkan sistem pokoknya pelayanan dulu deh. Nanti panggilannya menyusul. Gitu Iya, nggak? saya eh, mengajak mereka pelayanan, artinya di gereja mereka semua terlibat pelayanan. Terlibat pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Singer, mereka bantu di IT dan sebagainya. Hampir setiap minggu mereka terlibat pelayanan di gereja, tetapi kemudian dalam panggilan penuh waktu saya menyerahkan mereka dengan Tuhan, bagaimana pilihan mereka. Tapi sekalipun mereka berkuliah dengan pilihan di sekuler begitu, tapi uh, mereka tetap melayani dimanapun mereka berada. Nah, itu yang Hmm. saya sering arahkan kepada mereka untuk tetap melayani Tuhan, menjadi panggilan kita, mau di gereja atau mau di tempat kerja. Nah, panggilan hidup kita adalah melayani Tuhan. Oke, ini mantap nih ya. Jadi memang dari beberapa hamba Tuhan yang sudah berbicara dengan saya, ngobrol-ngobrol, rata-rata anaknya ambilnya sekuler loh Pak. Iya. Oke, oke. Nah, kita sekarang mulai bergeser. Profil udah, karena sekarang kita udah semakin mengenal nih ya. Dan Pak Muria Ali ini sekarang ini pelayanannya di GKMI Puri Anugerah Semarang. Betul. Pak, saya tanya dulu, apakah ini gereja pertama Bapak setelah Bapak lulus sekolah seminari, langsung masuk ke Puri Anugerah, atau sebelumnya Bapak pernah pelayanan di tempat yang lain? Ya, saya begitu lulus dari sekolah teologi, gereja pertama yang saya layani, artinya saya mulai belajar menggembalakan satu jemaat, itu memang gereja GKMI. Walaupun saya aslinya bukan orang GKMI, sekalipun nama saya Muria, gitu ya.
Nama saya Muria, saya bukan Saya orang pikir GKMI. saya pikir itu karena udah muria banget gitu loh, Pak. Iya, sekalipun nama saya Muria, saya tidak dilahirkan sebagai orang GKMI. Saya justru dilahirkan dari keluarga yang, kalau saya boleh katakan, kami tidak punya agama, gitu. Oh. Karena kami keluarga Tionghoa menjalankan tradisi Tionghoa, memelihara leluhur, begitu. Ya, udah itu aja, begitu loh. Oh, karena memang di Kalimantan budayanya seperti itu juga ya, Pak ya? Betul, budayanya itu. Nah, saya lahir besar di keluarga yang ya tidak mengarahkan kita harus beragama apa, yang penting kita hidup baik, bekerja, dan ya itu yang diajarkan orang tua, begitu. Yang Mhm. penting hidup baik, bekerja, tidak merugikan orang lain dan sebagainya. Nah, saya kira itu sifat-sifat dasar yang memang dimiliki oleh orang-orang Tionghoa. Nah, kemudian di SMA saya menjadi Kristen, lalu sekolah teologi. Nah, setelah sekolah teologi, saya dapat panggilan dari GKMI Philadelphia, Jakarta. Jadi yang pertama memanggil saya untuk bergabung dengan GKMI itu adalah Majelis Jemaat dari GKMI Philadelphia yang ada di Jakarta Utara, di Sunter. Nah, saya bergabung 1 tahun pengenalan, lalu kemudian di TO-kan 1 tahun, jadi 2 tahun saya ada di Jakarta. Selesai saya TO di Philadelphia, Jakarta, Tuhan mengarahkan saya untuk menerima panggilan yang di Semarang, di Puri Anugrah. Nah, Tuhan mengarahkan saya untuk menerima panggilan yang di Puri Anugrah, karena itu gereja yang baru dirintis, satu persekutuan yang memang sedang membutuhkan seorang hamba Tuhan untuk mau berjalan bersama dengan mereka dalam kesederhanaan persekutuan ini. Lalu memang saya menangkap apa yang Tuhan berikan, lalu saya meresponinya, dan kami satu keluarga pindah ke Semarang, ke Puri Anugrah, lalu perkenalan lagi, lalu TO lagi di Puri Anugrah, lalu by proses sampai hari ini. Jadi saya ada di Puri Anugrah. Oke, jadi kalau misalnya kita melihat dari jerninya Bapak ini cukup panjang ya ceritanya ya. Mulai dari Philadelphia sampai akhirnya bisa masuk ke apa Puri Anugrah. Nah, sebetulnya karena Puri Anugrah ini kan berarti rintisan dari GKMI mana dulu? Di GKMI Semarang kah? Jadi Puri Anugrah ini memang agak spesial karena dia dirintis oleh orang-orang GKMI yang memang berasal dari GKMI Semarang, tapi kemudian beberapa orang GKMI ini kemudian melihat ada banyak anak-anak GKMI atau orang-orang GKMI yang sudah tidak lagi ber-GKMI. Mereka sudah mulai beribadah ke tempat-tempat yang lain, gereja-gereja lain, lalu ada beberapa orang GKMI yang merasa kita perlu kumpulkan lagi nih teman-teman yang sudah mulai jalan-jalan ke gereja-gereja lain, mulai jajan ke gereja lain, begitu. Nah, dikumpulkanlah untuk yuk kita persekutuan yuk, gitu kan. Kita bikin yuk persekutuan sesama anak-anak GKMI. Nah, berangkatnya dari itu. Berangkatnya dari keprihatinan melihat ada beberapa orang GKMI kok sudah tidak lagi ber-GKMI gitu loh. Sudah mulai jajan-jajan ke gereja lain, sehingga dikumpulkanlah teman-teman ini, lalu mereka persekutuan. Nah, waktu itu mereka persekutuannya bikinnya hari Minggu memang. Minggu sore mereka persekutuan, Minggu sore persekutuan. Nah, berangkat dari persekutuan inilah kemudian menjadi eh, pos, begitu, menjadi pos PI yang dibantu oleh Sinode untuk di bawah naungan GKMI Progo waktu itu. Oh, malah Di bawah GKMI Progo naungan ya. GKMI Progo. Dari persekutuan pos PI, lalu menjadi cabang, lalu kemudian didewasakan. Nah, Puri Anugrah sekarang dewasa baru 9 tahun. Ya, baru Hmm, 9 tahun hmm. dewasa. Jadi ya masih sangat muda lah. Begitu. Oke.
Oke, oke, oke. Masih Sangat senioran RFZ, Pak. iya, betul. Sangat mudah dan generasinya masih belum terlalu nyambung karena memang yang memulai itu orang-orang tua, senior-senior yang memulai persekutuan ini ya beberapa punya anak yang remaja, nah mereka yang memulai. Waktu itu ya hampir sekolah minggunya satu dua doang begitu. Nah, terus berjalan yang senior ini mulai sudah ada yang berangkat duluan begitu, berangkat menghadap, lalu mulai ada sekolah minggu dari anak yang dulu saya masuk mereka remaja, sekarang sudah menjadi pasangan-pasangan muda yang punya anak-anak bayi. Nah, mulai generasinya berjalan, tetapi masih kadang putus di generasi pemudanya, youth-nya, karena belum nyambung, masih 9 tahun, jadi ada generasi yang kosong. Ya, Oke, masih oke. ada generasi-generasi kosong. Tapi saya pikir dalam perjalanan ke depan pasti kemudian generasi ini akan nyambung. Oke, betul juga sih. Nah, memang gap ini selalu jadi permasalahan dari masing-masing gereja ya. Nah, Tapi saya yang menarik adalah saya sempat kemarin dalam persidangan raya, saya melihat salah satu dari majelis Anda sangat muda, usianya masih iya, di bawah saya. Dan wow, saya pikir wow, GKMI Puri Anugerah punya seorang majelis yang masih sangat muda. Umurnya iya, mungkin kalau nggak salah masih di bawah saya 2 tahun iya, deh, kalau iya, nggak salah. iya. Dan Dan memang majelis majelis di Puri Anugerah itu sudah 2 periode ini itu dipegang oleh pasangan-pasangan muda bahkan anak-anak muda. oh ya, Memang dilakukan pemilihan oleh jemaat, jemaat memilih dan memang yang terpilih adalah anak-anak muda ini. Gitu. wow, wow. Dan orang-orang Mungkin itu tua yang juga bikin Bapak jadi lebih bright itu gara-gara itu, Pak. Kumpul sama banyak anak muda terus jadinya lebih iya, bersinar gitu ya. betul. Jadi yang waktu saya masuk ke Puri Anugerah mereka adalah anak-anak remaja dan sekarang mereka menjadi majelis, pengurus, menjadi ketua majelis dan mereka lah yang sekarang saya ajak untuk berlari mengerjakan pekerjaan Tuhan di Puri Anugerah. Wow, that is so awesome. Ini sebetulnya juga bisa menjadi apa ya? Pemicu juga untuk gereja-gereja lain. Yuk, jangan takut ya untuk memilih anak-anak muda untuk bisa memimpin gitu loh. Karena Nah, ini sudah waktu-waktunya nih, udah mulai dekat-dekat waktu pemilihan umum. iya, betul, Ya kan? betul, betul, Penatua dan diaken ini. Jadi betul, betul. mari kita lirik calon-calon muda Iya, ya satu hal supaya yang saya satu hal yang saya ajarkan ke majelis-majelis yang muda ini adalah selalu menghormati eh, mantan-mantan majelis yang senior, penatua-penatua begitu. Artinya eh, memang dalam rapat-rapat majelis hanya kami yang rapat dan sebagainya, tetapi kalau ada sesuatu yang kami pikirkan membutuhkan pertimbangan dari orang-orang tua, maka kami selalu datang kepada orang-orang tua untuk minta pertimbangan pandangan mereka. Sehingga anak-anak muda ini juga tidak berjalan sendiri, ada banyak orang tua di belakang mereka walaupun sudah tidak majelis tetapi selalu diminta pandangan, pertimbangan. Itu yang kami kerjakan Ibu Dani. oke, berarti anggapannya kalau yang senior ini siapa tahu bisa memberikan wejangan yang lebih bijaksana karena sudah pernah Betul, mengalami lebih dulu ya. Sekalipun betul. generasinya berubah, Ya, yang dihadapi challenge-nya juga berbeda. Nah, itu betul. tadi seputar Puri Anugrah. Menarik ya kisahnya Kekasih Muria. Dan kita juga bisa melihat dari kisah Puri Anugrah yang berawal dari sebuah persekutuan komunitas kecil, pengennya kumpul daripada lari ke sana ke sini ya, Betul. cari arah gitu kan ya. Tetapi kita sudah punya kiblat yang jelas saat itu dan coba dikumpulkan menjadi satu, akhirnya menjadi sebuah gereja yang dewasa. Nah, kemudian Pak, saya mau bertanya tentang panggilan itu. Tadi Ya, Bapak cerita awalnya dari Philadelphia, akhirnya mengambil keputusan eh, menerima panggilan yang ada di Puri Anugerah. Bapak tahu bahwa itu memang mulainya dari nol, hanya sebuah persekutuan. Bapak masuk kan itu waktu masih jadi persekutuan ya Pak ya? betul, betul. Masih jadi persekutuan, belum belum jadi pos, belum jadi cabang, Sudah pos PI, sudah sudah pos dari P. persekutuan ke pos PI belum jadi cabang.
Oke, berarti sudah dalam postpay. Nah, Betul. apa alasan Bapak meninggalkan TO-nya Bapak yang di Philadelphia dan memilih pergi ke Puri Anugrah yang masih postpay? Nah, ini. Ya, bukan satu keputusan yang mudah. Kalau saya ingat masa-masa itu adalah masa yang saya dan keluarga harus bergumul dengan Tuhan. Seingat saya pergumulan kami hampir 1 tahun. Ya, hampir 1 tahun. Karena di awal-awal saya TO, itu sudah mendapat tawaran dari Puri Anugrah. Di awal saya TO sudah dapat tawaran dan teman-teman di Puri Anugrah sudah mulai menghubungi, mendoakan. Dan jawaban saya waktu itu adalah saya tidak bisa berkata apa-apa, hanya ayo kita berdoa. Begitu. Ayo kita berdoa, karena di Philadelphia saya menikmati pelayanan Philadelphia sedang berkembang. Lalu di PGMW 1 saya juga terlibat dalam kegiatan wilayah dan juga sedang berkembang apa yang saya kerjakan di wilayah begitu. Jadi tidak ada alasan untuk saya pindah begitu. Nah, saya bilang kita berdoa, saya nggak tahu apa yang Tuhan kerjakan, pokok berdoa saja begitu. Terus melayani. Nah, kemudian beberapa bulan, ya mungkin setengah tahun lebih lah dalam pergumulan itu, mulai beberapa hamba Tuhan di Jakarta yang mendekati saya, hamba bantuan senior, yang mendekati saya untuk memberikan pandangan mereka bahwa menurut mereka lebih baik saya pindah ke Semarang. Orang-orang senior, ya orang-orang senior, hamba bantuan senior yang saya sangat hormati, mereka memberikan pandangan mereka bahwa saya akan berkembang kalau di Semarang. Mereka berikan pandangan bahwa Semarang, artinya Puri Anugrah, betul-betul sedang membutuhkan, dan menurut mereka Puri Anugrah membutuhkan seorang sosok pendeta yang seperti saya. Nah, itu yang beberapa orang tua ini memberi pandangan dan mendorong, menyarankan untuk saya berani mengambil tawaran dari Puri Anugrah. Ya, termasuk saya diskusi juga dengan teman-teman di sinode dan sebagainya. Dalam doa pergumulan yang panjang, memang kemudian saya mengambil keputusan ketika selesai evaluasi TO. Nah, saya tidak mau pergi dengan catatan saya putus tengah jalan nih. Jadi saya perginya, saya mengundurkan dirinya setelah memang masa tugas saya selesai sesuai dengan tata gereja. Sesuai dengan tata gereja, masa tenaga orientasi selesai ditandai dengan evaluasi. Ya, evaluasi masa tenaga orientasi, dan setelah evaluasi itu kan prosesnya gereja akan memberikan surat kepada saya apakah saya bersedia untuk ditingkatkan ke PDM atau tidak. Kan begitu prosedurnya. Ya. Maka saya menunggu sampai evaluasi TO itu selesai, dan puji Tuhan evaluasinya sangat bagus. Teman-teman di Philadelphia memberikan evaluasi yang sangat memuaskan, dan mereka ya ingin supaya saya lanjut ke PDM begitu di Philadelphia. Tapi ketika menerima evaluasi yang sangat bagus itu, justru saya memberikan surat pengunduran diri, walaupun mengagetkan mereka, tapi saya katakan justru inilah tanda dari Tuhan. Memang saya berdoa kalau evaluasi saya bagus, artinya saya sudah siap untuk meninggalkan Philadelphia karena saya sudah mengerjakan bagian saya dengan baik. Tapi kalau evaluasinya jelek, maka saya akan tetap di Philadelphia karena saya akan memperbaiki apa yang masih kurang itu. Nah, ternyata hasil evaluasi sangat bagus. Saya katakan, ya sudah, ini jawaban Tuhan. Saya harus melanjutkan panggilan Tuhan yang berikut. Gitu ceritanya. Jadi kayak sekolah ya Pak ya di Philadelphia ya Pak ya. Kalau Ya, tesku betul. lulus, aku naik kelas nih, oke deh berangkat ke sana berani gitu. Tapi kalau nggak Betul. lulus ya nanti deh aku sekolah lagi gitu. Sekolah lagi, betul, betul, betul. Jadi dari awal memang pergumulan itu sudah terjadi di awal. Ya. Kemudian saya mau bergeser dari panggilan yang Bapak alami. Saya penasaran Pak, Bapak itu sebetulnya dapat panggilan pertama kali. Itu kapan Pak? Panggilan untuk Uh, melayani Tuhan ya? Panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, full timer, kira-kira begitu ya. Ya, betul. Panggilan itu ketika
selesai SMA, ada seorang pendeta di gereja kami, karena waktu itu saya sudah mulai masuk di gereja. Waktu saya masuk gereja, nama gerejanya GMII. Jadi masih ada M-nya, ada M-nya. Jadi cuma GMII, bukan GKMI. Nah, saya di GMII. Nah, pendeta di gereja kami, eh, dia tidak tahu dia mendapatkan suara Tuhan dari bagaimana. Tiba-tiba dia dekati saya dan dia bilang, Tuhan mau kamu jadi pendeta. Nah, saya kaget mendengar itu karena tidak ada dalam mimpi saya bahwa saya menjadi seorang pendeta. Karena saya berangkat dari keluarga yang ya non-Kristen. Ketika saya masuk gereja pun hanya saya sendiri yang masuk gereja. Karena keluarga besar semua masih tetap dengan perjalanan iman mereka. Dan saya sendiri yang masuk gereja, lalu pendeta ini bilang saya harus jadi pendeta. Maka waktu itu saya langsung menolak. Saya bilang tidak. Ya, saya bilang tidak karena cita-cita saya bukan jadi pendeta. Ya, dari sejak kecil cita-cita saya hanya satu, yaitu jadi orang kaya. Cita-citanya jadi orang kaya ya Pak ya. Sudah, itu cita-citanya. Jadi nggak So tahu apa bagaimana karena caranya. ini karena orang Tionghoa itu identik dengan hal itu terus jadinya concernnya ke situ tuh Pak. Iya, bisa jadi. Jian 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 gitu. Kesian ya. Jadi cita-citanya dari kecil pokoknya saya jadi orang kaya. Nggak tahu bagaimana caranya, pokok saya jadi orang kaya. Begitu kan. Nah itu tidak. Sampai tamat SMA ketika panggilan jadi pendeta, saya bilang enggak. Saya enggak ada cita-cita seperti itu. Enggak ada mimpi juga seperti saya tidak mau. Lalu memang tamat SMA saya sempat berkuliah di jurusan manajemen informatika komputer. Saya berkuliah hanya mampu bertahan 1 tahun. Tidak sampai 1 tahun, 1 semester, betul. Saya ingat 1 semester, saya harus lanjut semester kedua, uang daftar ulang yang saya bawa dari kampung ke Pontianak untuk saya berkuliah, uang daftar ulang itu justru saya bayarkan ke rumah sakit. Karena saya bukannya masuk kuliah, tapi malam itu saya sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit dan perawatan beberapa di rumah sakit sehingga uang daftar ulang itu saya bayarkan ke rumah sakit dan saya tidak bisa kuliah di semester kedua karena nggak ada uang lagi begitu. Nah, sehingga saya terpaksa harus pulang kampung dan ketika sampai di rumah juga mama juga bilang ya sudah nggak ada uang karena uang yang disiapkan untuk semester 2 sudah kamu bayarkan rumah sakit ya sudah nggak ada uang lagi begitu. Nah, berhentilah saya kuliah lalu saya bekerja di satu perusahaan di kampung kami ada pabrik minyak kelapa sawit. Jadi saya bekerja di sana, staf di pabrik itu di keuangan di pabrik itu saya bekerja dengan posisi yang baik, jabatan yang baik dan gaji yang sangat baik pada masa itu. Saya menikmatinya. Di tengah menikmati kesuksesan saya di pekerjaan, nah si hamba Tuhan ini dia sudah pindah ke luar kota. Lalu dia ketemu lagi sama saya. Waktu ketemu pertanyaan dia pertama adalah, berapa lama lagi kamu masih mau lari dari Tuhan? Itu yang bikin saya kaget. Dia bilang, berapa lama lagi? Jangan sampai Tuhan main kasar sama kamu. Saya bilang, loh, Bu, saya nggak lari. Dia bilang, enggak, kamu nggak usah alasan. Berapa lama lagi kamu masih mau lari? Jangan sampai Tuhan main kasar, udah itu aja. Nah, disitulah yang mengagetkan saya. Karena memang di bulan-bulan itu saya sedang mengalami kejenuhan di tempat kerja. Kejenuhan yang tiba-tiba nggak tahu saya jenuh banget, bosan banget. Padahal tidak ada masalah tempat kerja, sangat normal, sangat baik. Tapi di hati saya merasa saya bosan, jenuh, nggak mau begitu. Nah disitulah si ibu pendeta ini mengingatkan panggilan Tuhan. Dan memang akhirnya ekstrim, saya mengambil keputusan itu ketika memang Tuhan mengerjakan satu hal yang ekstrim juga dalam hidup saya. 2 bulan sebelum saya mengambil keputusan keluar dari perusahaan, ada 2 hal yang Tuhan ambil dari otak saya. Yang pertama adalah tiba-tiba saya lupa
kombinasi kunci brankas di perusahaan. Dan brankas itu hanya saya yang tahu kuncinya. Wah, repot, Pak. Saya tiba-tiba saya lupa, ya saya lupa. 2 bulan saya masuk setiap hari ke kantor hanya duduk depan brankas coba membuka dan tidak pernah berhasil. Dan yang kedua, tiba-tiba saya lupa adalah password untuk masuk laporan keuangan. Karena kami pakai sistem yang beli dari Malaysia, lalu hanya saya dan accounting, dan kebetulan accounting ini juga sudah keluar lama. Jadi tinggal saya sendiri yang hafal password untuk masuk ke sistem keuangan itu untuk laporan setiap bulan. Dan Wah, saya tidak bisa masuk ke sistem itu, saya tidak bisa buat laporan. Jadi 2 bulan saya tidak bikin laporan pabrik ke kantor pusat karena saya nggak bisa masuk ke sistem. Jadi saya tidak bisa buat laporan, saya tidak bisa buka berangkas. Dua ini adalah nyawa saya di kerjaan saya di accounting. Dua ini nyawa saya dan dua ini Tuhan ambil. Nah, di 2 bulan itulah eh, si pendeta ini tiba-tiba ketemu dan bicara. Berapa lama lagi kamu mau lari? Nah, saya bilang Tuhan, eh, ini adalah tanda dari Tuhan bahwa saya sudah harus berhenti. Karena kalau tidak berhenti pun pasti saya dipecat. Bayangkan saya nggak bisa buat laporan. Saya nggak bisa buka brankas untuk bayar gaji karyawan dan sebagainya, mau apa gitu. Walaupun ketika saya ngomong dengan manajer, manajer bilang nggak apa-apa, kita perma aja, kita bongkar dan sebagainya, kamu tetap kerja di sini, nggak masalah. Tapi saya bilang enggak, karena ini saya menangkap ini tanda dari Tuhan. Lalu saya mengundurkan diri dan saya masuk ke sekolah teologi. wah. Itu berarti usia Bapak masih belasan tuh ya, Pak? Mungkin 19-20 ya? Ah, ya, ya sekitar gitu ya. Hmm. Nah, Pak, tadi kan di awal Bapak bercerita bahwa latar belakang keluarga Bapak itu adalah orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ya, Kemudian ketika Bapak mengambil keputusan untuk mengambil jalur yang berbeda, saya yakin dan percaya bahwa keluarga Bapak akan shock. ya pasti. Nah, itu baru ikut Yesus. Nah, Ya. ketika Bapak mengambil keputusan jadi pendeta, Pak, gimana respon keluarga Bapak? Responnya saya dimarahi oleh semua anggota keluarga karena saya laki-laki terakhir. Jadi kami ada lima laki-laki, saya anak kelima. Walaupun di bawah saya masih ada 2 adik cewek. Jadi karena saya laki-laki terakhir, maka saya ya dimarahin lah oleh koko-koko ini begitu. Karena ketika saya akan mengambil keputusan untuk masuk teologi, memang pas koko-koko belum punya pekerjaan yang kuat. Nah, di keluarga kami kebetulan hanya waktu itu saya yang punya penghasilan tetap bisa membantu keluarga. Nah, tiba-tiba yang punya penghasilan tetap yang bisa bantu keluarga ini mau cabut nih. Nah, mereka ribut gitu kan. Mereka ribut, papa saya tidak banyak bicara, mama saya nangis. Ya, karena saya sudah tidak bisa tahan lagi karena kalau saya tahu mama saya nangis, saya bisa bisa batal begitu ya. Saya bisa batal berangkat. Maka saya ingat waktu itu Januari saya berangkat. Padahal sekolah teologi itu kan masuknya Juli atau Agustus. Jadi Januari saya sudah berangkat ke kampus untuk daftar dan saya disuruh pulang. Saya bilang saya nggak bisa pulang karena memang saya datang dari hamba Tuhan. Terserah kampus itu dan kampus itu menerima saya jadi karyawan dulu. Jadi saya masuk di kampus itu 6 bulan saya jadi karyawan kampus itu mengerjakan semua hal yang ada di situ. Baru kemudian saya kuliah begitu. Oke, jadi agak up and down ya ceritanya ya. Jadi waktu Bapak keluar dari rumah, Bapak tahu bahwa em, Bapak mematahkan hati banyak orang yang ada di dalam rumah. Apa yang membuat Bapak tetap teguh, Pak? Tetap Eh, harus jalan. nggak tahu ya waktu itu hanya satu yang ada di hati saya yaitu saya harus jadi pendeta. Jadi Tuhan menanamkan panggilan ini begitu kuat.
Ya, begitu kuat. Jadi saya tidak ada pikiran, bahkan tidak ada pikiran bahwa sekolah teologi itu kan harus bayar. Ya, saya nggak punya uang dan orang tua pasti tidak mau dukung. Dan saya tidak ada pikiran bahwa saya masuk daftarnya bagaimana, SPP-nya bagaimana. Waktu itu tidak ada pikiran itu. Hanya satu pikiran saya harus jadi pendeta. Udah saya berangkat. Sesederhana ini dan senekat itu. Dan saat itu Bapak juga langsung melupakan impian Bapak jadi orang kaya. Iya, pokoknya waktu itu ditanam, pokoknya saya harus jadi pendeta. Dan bagaimana ke depannya, kadang orang ketika masuk kan sudah punya visi misi ke depan, saya nggak punya. Pokoknya saya mau jadi pendeta, titik, udah itu aja. Oke. Setelah jadi pendeta, bagaimana itu nggak ada. Belum ada bayangan. Bahwa bayangan hanya satu, saya harus jadi pendeta. Sudah, saya berangkat, menyerahkan diri di sekolah teologi itu, di Kalimantan Barat, dari rumah ke STT itu jaraknya ya 8 jam perjalanan dengan bis. Ya, sampai di situ saya di asrama, di kampus, ya sudah menyerahkan diri dalam pembentukan. Apakah semua ketika di kampus perjalanan sekian tahun masa studi itu terjadi titik di mana Bapak ngomong adalah masa-masa jenuh juga? Atau Bu, sebetulnya berjalan sangat smooth dan sangat terlancar? enggak, jenuh tidak, tetapi karena saya diperhadapkan dengan disiplin pembentukan di asrama di kampus kami yang super ketat. Jadi memang kalau kami bilang itu semi militer, ya dari jam bangunnya sampai jam tidurnya semua dengan bel, dan ada aturan-aturan yang menurut kami tidak logis tapi ya itu ada begitu, dan kami harus mentaatinya walaupun menurut kami nggak masuk akal, tapi namanya aturan ya harus ditaati begitu. Eh, saya ingat ada 2 kali yang saya sudah patah dan eh, sudah mau menyerah, tapi saya tidak jadi pulang karena saya ingat saya berangkat dari rumah itu semacam melarikan diri. Nah, jadi kalau saya pulang malu dong, gitu kan. Awalnya kamu begitu bersemangat mau jadi pendeta, di tengah jalan lu pulang, begitu kan. Nah, mengingat itu saya apa ya, tidak jadi pulang, gitu ya. Saya tetap bertahan walaupun dalam hati yang berat, tekanan yang berat dalam pembentukan itu harus menyesuaikan diri dengan segala aturan dan sebagainya. Ya, 2 kali saya sempat hampir menyerah, tapi Tuhan kuatkan lagi dan saya bisa berjalan sampai selesai. Wow. Lah terus tadi Bapak udah nyinggung, Bapak tuh nggak kepikiran nanti bayarnya pakai apa, terus ininya gimana. Lah terus dapatnya dari mana Pak untuk biaya hidup? Kan kabur Pak, nggak ada Iya, sokongan dana. iya. Lalu yang membiayai itu semua dari mana? Waktu saya jadi karyawan, kebetulan ada tim misionaris dari Korea Selatan yang berkunjung ke kampus itu. Yang berkunjung, lalu ada satu senior yang menceritakan kisah saya kepada tim misionaris ini, begitu. Ada satu misionaris bahwa beberapa orang lah dari Korea begitu menceritakan. Nah, dalam cerita itu ada seorang ibu yang kemudian dia bicara bahasa Korea, lalu diterjemahkan oleh penterjemahnya bahwa ibu ini bersedia atau terbeban merasa terpanggil untuk menjadi sponsor saya sampai selesai. Nah, jadi sejak hari itu saya daftar kuliah nggak bayar sampai wisuda, sampai skripsi semua disiapkan oleh ibu ini. Dan waktu itu saya tanya nama ibu itu tidak dikasih tahu oleh si penerjemah karena ibu ini bilang tidak perlu tahu. Yang penting kamu kuliah sampai selesai, kamu jadi hamba Tuhan yang baik. Udah. Jadi sudah sesederhana itu yang Tuhan siapkan. Wow, ngeri-ngeri sedep ya. Saya tidak membayangkan bahwa penyertaan Tuhan ketika Tuhan mau tuntun seseorang untuk menemukan jalannya ya, jalan kehendak Tuhan itu, panggilan Tuhan, Tuhan sediakan segala sesuatunya. Dan saya berpikir bahwa um,
Mungkin saja hal ini juga dialami oleh teman-teman yang saat ini sedang galau terhadap panggilannya. Kalau itu memang panggilan dari Tuhan, Tuhan, kamu nggak perlu ragu-ragu, kamu nggak perlu takut akan masa depanmu. Nanti aku jadinya apa, nanti ininya gimana, itunya gimana. Nggak perlu pikirkan itu, karena kalau itu memang jalan yang Tuhan mau, itu journey yang kamu harus tempuh. Tuhan akan sediakan segala sesuatunya bagimu, bahkan yang di luar pemikiranmu, dengan caranya yang luar biasa. Ini kisah Pak Murial ini wow banget. Ini salah satu contoh ya, bahwa kalau Tuhan mau kamu kerjakan itu, Tuhan yang akan buka jalan buat kamu, Tuhan yang akan siapkan segala sesuatunya buat kamu sampai jadi sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini tadi kita ngobrolin tentang journey-nya Bapak, akhirnya Bapak menerima panggilan itu menjadi hamba Tuhan, akhirnya bisa ke Philadelphia yang ada di Jakarta, kemudian sekarang menjadi hamba Tuhan dan gembala untuk Puri Anugerah. Sekarang kita berpindah ke topik yang lain. Ini topik yang sangat saya nanti-nantikan sebetulnya. Bapak ini sangat tertarik dengan sebuah pelayanan. Pelayanan ini khusus karena nggak banyak yang menguasai ini ya. Mungkin di luaran sana sih banyak Pak, tetapi di kalangan gereja kita, sinode kita itu nggak banyak ya. Pelayanan ini adalah pelayanan roh. Saya menyebutnya dengan istilah itu ya agar lebih mudah untuk dipahami oleh kekasih mulia. Seperti apakah pelayanan ini? Nah, kita tanya secara langsung deh kepada Pak Muria Ali supaya beliau akan menerangkan kepada kita, membuka mata kita bahwa hal-hal seperti itu tuh ada dan lekat dengan kita. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Yesus aja diuji sama setan loh guys, apalagi kamu gitu. Gimana Pak? Pelayanan seperti apakah ini? Iya, saya jarang ditanya seperti ini begitu. Kebanyakan ketika mengundang itu langsung presentasi seminar tentang materinya. Nah, di kesempatan ini saya pikir saya harus mulai dari awal. Saya mulai dari awal mengapa saya kemudian terjun di pelayanan yang ya mungkin di GKMI tidak banyak hamba Tuhan yang terjun khusus seperti itu, dan bahkan mungkin masih pro dan kontra kira-kira begitu. Nah, berangkat sebenarnya dari keluarga. Ya, kami tadi saya sudah katakan bahwa kami bukan lahir dari keluarga Kristen, tapi sebaliknya kami dari keluarga yang memang hidup dalam kuasa gelap. Ya, jadi papa saya dari usia 20 tahun itu seorang dukun sampai usia 60 tahun. Ya, papa saya meninggalkan perdukunannya, meninggalkan peliharaan-peliharaannya. Jadi papa saya banyak peliharaan yang gelap begitu, yang selalu siap melakukan apapun yang papa saya minta, yang perintahkan begitu. Nah, usia 60 tahun baru papa saya meninggalkan, di usia 62 tahun papa saya dipanggil Tuhan. Meninggal. Karena 60 tahun papa saya meninggalkan perdukunannya dan menjadi Kristen. Jadi papa saya bertobat, percaya Tuhan Yesus, di usia 60, 62 papa saya dipanggil Tuhan. Nah, dari kecil kami sudah hidup dalam dunia perdukunan, dunia ilmu gelap. Rumah kami adalah tempat di mana orang-orang datang untuk minta disembuhkan, bermacam-macam lah. Ada yang istrinya hilang juga datang ke rumah, ada yang dompetnya hilang datang ke rumah, begitu kan. Anaknya sakit datang ke rumah. Jadi rumah kami selalu penuh dengan orang-orang yang datang minta tolong macam-macam begitu. Nah, itu masa kami bertumbuh. Dan kalau mengapa sekarang saya masuk di pelayanan kuasa gelap ini, katakanlah, mungkin satu kata adalah berhutang, yaitu berhutang. Di SMP saya suka mengerjakan satu pelayanan, kalau kita tahu Jai Langkung begitu. Nah, jadi satu permainan, tetapi di tempat kami itu bukan hanya permainan, tapi memang saya diajari oleh Papa begitu untuk memanggil arwah masuk, dan kami berkomunikasi dengan arwah itu
kita mau tanya apapun, dan waktu itu masih zaman SD-SB begitu, sehingga banyak yang tanya nomor Togel. togel, ya banyak yang nanya nomor togel dan sebagainya jadi banyak yang datang itu minta panggilkan arwah karena mereka mau nanya togel. Nah itu Oke. apa ya, permainan saya dari sejak SMP, ya memanggil arwah, ya panggil arwah dan sebagainya. Eh, saya nggak tahu dari 5 laki-laki saya yang disiapkan oleh papa untuk menggantikan papa. Ya, jadi saya disiapkan oleh papa, saya yang diajari beberapa ilmu dan sebagainya begitu. Nah, termasuk untuk panggil arwah, panggil setan, saya juga diajari. Nah, dari berlima, saya paling kecil, bahkan saya yang diajari. Gitu. Temani papa ketika harus melakukan ritualnya, nah saya yang diminta untuk temani papa waktu masih kecil. Gitu. Nah, pernah satu kali ada satu keluarga orang Kristen di kampung kami, mamanya meninggal, sudah meninggal cukup lama, tiba-tiba ketika panggil arwah, arwah mamanya datang. Jadi saya mau tanda petik di sini arwah, tetapi yang datang adalah setan yang mengaku mamanya. Nah, kita harus memahami bahwa yang datang tuh setan. Cuma setan ini mengaku namanya ini begitu loh. Nah, Oke. mamanya datang yang mengaku nama mamanya gitu kan. Lalu otomatis orang-orang panggil suaminya, panggil anak-anaknya begitu. Di kampung kami kan tidak terlalu luas begitu ya. Jadi dengan cepat mereka datang. Karena mamanya datang nih, jadi anaknya semua nih orang Kristen semua satu keluarga. Datang sehingga cerita arwah mamanya marah-marah karena dia berkata dia tidak dikasih makan, dia nggak dikasih uang dan sebagainya, marah-marah lah begitu. Nah, sejak peristiwa itu satu keluarga ini keluar dari gereja dan tidak lagi menjadi Kristen. Oh, jadi Nah, kembali kepada keyakinan keyakinan yang leluhur. lama karena peristiwa arwah yang saya panggil itu. Maka ketika saya menjadi hamba Tuhan, maka saya bilang, saya berhutang karena di masa kecil saya pernah ada satu keluarga Kristen yang meninggalkan gereja karena apa yang saya lakukan. eh Maka sekarang ya saya pikir Tuhan mau pakai saya untuk menolong banyak orang yang justru sedang diganggu oleh roh-roh jahat yang kemudian tanpa sadar banyak orang Kristen mungkin mereka tidak meninggalkan gereja tetapi mulai kompromi dengan hal-hal yang gelap karena ketidaktahuan mereka. Contoh, ada orang Kristen ketika diganggu, dia nggak tahu harus lakukan apa, sehingga dia datang ke dukun, datang ke orang pintar, begitu loh. Padahal dia orang Kristen, begitu loh. Nah ini kan kompromi-kompromi yang Ya. kemudian menyakiti hati Tuhan. Nah padahal di Alkitab sudah jelas, yang dilakukan Tuhan Yesus setiap hari adalah mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan. Itu pelayanan Yesus kemana-mana, 3 hal ini yang terjadi. Mengajar, menyembuhkan, mengusir setan. Lah kenapa sekarang orang Kristen ketika ketemu setan, justru carinya yang lain? Lah kan jadi aneh. Justru carinya yang lain, bukan cari hamba Tuhannya. Lah masalahnya cari hamba Tuhannya juga nggak tahu harus buat apa. Cari hamba Tuhannya juga bingung. Atau paling hamba Tuhannya berkata, oh yes kita berdoa. Tapi setelah berdoa nggak terjadi apa-apa gitu loh. Gangguannya tetap terjadi bahkan semakin ramai kan gitu. Nah sehingga ada banyak orang Kristen yang kemudian memilih jalan apa? Minta tolong kepada orang-orang di luar kekristenan yang punya kemampuan untuk menolong. Nah menurut saya ini menyakiti hati Tuhan begitu. Padahal kita sudah diberikan kuasa, diberikan otoritas untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Tapi mengapa justru kita minta mereka yang di luar kekristenan, di luar Tuhan Yesus untuk mengerjakan hal itu? Nah, maka saya pikir kita harus kembali kepada apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, yaitu mengusir setan dalam namaku. Wow. Em, ini yang menarik buat saya, Pak. Cerita tentang Bapak belajar jadi dukun. Nah, how to transform, Pak? How to transform?
dari Bapak yang menguasai itu dalam kuasa gelap, kemudian Tuhan ubahkan kemampuannya itu nggak hilang 100%, tetapi dengan kuasa yang berbeda. Ya kan? Kalau yang kemarin kuasanya adalah kuasa kegelapan, Bapak bermain dengan itu, Bapak mempergunakan dan memperalat setan-setan itu untuk mengerjakan sesuatu kehendak manusia. Tetapi saat ini Bapak menggunakan kuasa Allah, kerajaan surga, untuk justru mengusir mereka di dalam nama Tuhan Yesus. How to transform sih, Pak? Ah, tentu melewati satu adalah apa namanya transformasi knowledge dulu. Karena di teologi kami kebetulan ada mata kuliah okultisme. Ya, di STT kami semester 1, semester 2 itu kami diajari tentang okultisme, ilmu tentang kuasa gelap dan sebagainya. Nah, disitulah transformasi knowledge pertama terjadi. Sebelumnya pemahaman perdukunan kira-kira begitu. Lalu di STT kami diajari ya tentang eh, pandangan Alkitab terhadap kuasa kegelapan, terhadap setan dan sebagainya. Nah, di situ transformasi knowledge. Lalu kemudian di kampus juga eh, kami dibimbing dalam pembentukan rohani yang kuat. Doa puasa, pelepasan dan sebagainya. Dan berkali-kali saya didoakan oleh dosen untuk pelepasan dari ikatan-ikatan masa lalu dan sebagainya. Sama di kampus, memang itu transformasi roh terjadi. Lalu kemudian di kampus juga kami mengalami ada banyak peristiwa, ada teman-temannya kerasukan setan dan sebagainya, dan kami mulai dilibatkan dalam mengerjakan itu. Dan sehingga transformasi pengalaman juga terjadi. Kalau sebelumnya pengalaman saya adalah bagaimana setan itu seakan-akan satu sosok yang kuat luar biasa, yang kalau datang kita takuti. Nah, tetapi di teologi justru kami diperhadapkan bahwa setan itu ternyata nggak ada apa-apanya di hadapan kuasa otoritas Yesus. Nah, transformasi-transformasi itu terjadi. Nah, ketika mulai masuk dalam penggembalaan, saya menjumpai pertama memang ada jemaat-jemaat yang diganggu, lalu kita mulai tolong. Dari jemaat-jemaat ini mulai tersebarlah cerita-cerita bagaimana mereka ditolong, dan orang-orang di sekitar juga kemudian minta untuk ditolong. Lalu tidak hanya GKMI, bahkan di gereja-gereja yang lain secara personal mereka datang untuk minta didoakan, minta dipulihkan, minta dilepaskan dan sebagainya. Nah, pelan-pelan mulai Tuhan bawa ke dalam pelayanan-pelayanan seperti itu, dan puji Tuhan melalui pelayanan itu sekarang keluarga kalau mereka ada apa-apa tidak lari ke dukun, tapi sekarang mereka justru telepon ke saya untuk minta didoakan, minta ditolong dan sebagainya oleh kuasa Tuhan. Nah, itu yang saya lihat transformasi terjadi. Jadi menjadi perantara nih berat ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, dari kisah yang tadi Bapak ceritakan, Bapak selalu bercerita bahwa diawali dari di kampus nih, ada yang kesurupan, Ya, masukkan setan. Ini ya, kampus teologia ya, kekasih betul. mulia. Dicatat di garis bawahi. Kemudian jemaat Kristen, ya kan? Perlu Ya, digaris bawahi. Artinya, anak-anak Tuhan itu juga bisa diganggu setan. betul. Why sih Pak? Kenapa? Kok Ya, bisa begitu? Kok setan ini berani betul gitu datengin anak Tuhan? Why? ya. Sebenarnya begini. Justru yang paling suka diganggu oleh setan justru orang-orang Kristen. Ya, karena orang-orang Kristen percaya kepada Yesus, ya beriman kepada Yesus, justru ini menjadi sasaran empuknya setan. Untuk setan punya apa ya? Punya satu keinginan bagaimana mempengaruhi anak-anak Tuhan ini supaya mereka tidak lagi beriman kepada Tuhan. Tidak lagi beriman dengan berbagai caranya. Nah, pertanyaannya mengapa orang Kristen masih bisa diganggu oleh setan?
Jangankan orang Kristen, ya Tuhan Yesus sendiri aja dicobai oleh iblis. Ya, Tuhan Yesus loh. Ya, Tuhan Itu Yesus loh. berarti setan ini memang suka men-challenge ya Pak ya, orang-orang Kristen nih ya. Betul, Kulihat kamu masih bertahan apa enggak? Goyah apa betul, enggak? betul. Oke. Kadang kan kita bilang, lupa saya sudah ke gereja, lupa saya setiap minggu ke gereja, saya ikut eh, pelayanan komisi, saya sudah aktif, lupa kok masih diganggu setan sih, kok rumah saya masih ada setan sih, dan bla 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 dan sebagainya. Please deh, Tuhan Yesus loh, itu didatangi setan, dicobai oleh setan, diganggu oleh setan, ya kan? Jadi artinya Kristen bukan berarti kebal terhadap gangguan setan. Ya, nah kalau kita pelajari Alkitab dengan serius, maka kita akan ketemukan di Perjanjian Baru tulisan bahwa lawanlah iblis. Ya, lawanlah iblis artinya Tuhan perintahkan kepada kita untuk lawan. Nah, kalau ada perintah untuk lawan, berarti ada serangan. Kalau tidak ada serangan, kan nggak ada perintah untuk lawan. Tuhan Yesus sudah bilang, lawan, karena kamu akan diserang. Ya, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum siap menerkam. Sudah diingatkan oleh Tuhan. Makanya Dia diminta itu untuk terus berjaga-jaga ya Pak ya. berjaga-jaga, begitu kan. Nah, lalu bagaimana cara melawannya? Nah, Yesus juga ingatkan bahwa tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah menjadi kunci utamanya. Bukan berarti begitu kita tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan, lalu tidak serangan. Bukan. Serangan tetap ada, bahkan akan ada terus. Tapi dengan tunduk kepada firman Tuhan, ketika ada serangan, kita mampu dan kita memiliki otoritas untuk melawan. Ya, kita tidak dikalahkan oleh setan, tapi kita mampu mengalahkan setan ketika kita tunduk kepada firman Tuhan. Nah, jadi ini menjawab mengapa orang Kristen masih diserang. Ya memang, bahkan orang Kristen yang lebih banyak diserang. Ya, bahkan ada beberapa teman yang dia berkata, dulu Pak, ketika kami belum aktif ke gereja, kami belum sungguh-sungguh kekristenannya, rasanya baik-baik saja. Begitu kami makin serius, makin sungguh-sungguh, loh kok tantangan, godaan, kok semakin banyak? Lah ya betul. Waktu belum sungguh-sungguh masih menjadi pasukannya setan. Ngapain setan ganggu pasukannya? Ya kan? Kan ada banyak kita yang sudah ke gereja tapi masih jadi pasukannya setan. Ya kan? Iya betul betul betul. Karena kita ke gereja, kita bukan menikmati ibadah, bukan menikmati penyembahan, tapi kita ke gerejanya bikin kerusuhan. Lalu kalau ke gerejanya bikin kerusuhan, itu pasukannya setan gitu. Dia sudah dari gereja tapi bikin kerusuhan. Lah yang kayak gitu tuh setan nggak mau ganggu, baik-baik aja. Oh itu pasukannya setan kok. Tapi kalau kita ke gerejanya udah serius, udah fokus kepada Tuhan dalam penyembahan, pelayanan, memberi diri, memberi semua yang kita punya untuk Tuhan. Nah, setan bilang lah ini sasarannya harus mulai diganggu nih, karena dia mulai serius sama Tuhan nih. Kira-kira begitulah. Berarti kita bisa bilang nggak sih Pak bahwa sebetulnya anak-anak Tuhan yang jauh dari challenge-nya setan itu kita perlu self correction ya. Ada something happen with us gitu. Betul, Bahwa betul. mungkin saja kita tidak terkoneksi sungguh-sungguh dengan Tuhan atau memang kita masih ada di sisinya setan nih gitu. Ya, Kita ada ya. di kubu sana, makanya setan juga nggak akan ganggu-ganggu juga gitu. Walaupun kamu Betul, ngakunya anak Tuhan ya. betul. Karena mengaku anak Tuhan kan bukan pengakuan kita. Kan Tuhan yang harus mengakui. Pertanyaannya apakah Tuhan mengakui kita anaknya atau bukan? Kan begitu. Bisa aja saya mengakui saya anak Jokowi. Kan belum tentu Jokowi mengakui saya anaknya. Ya. Pengakuan nggak bisa sepihak. Itu kan. Yang pertanyaannya apakah Tuhan mengakui kita anak? Nah pengakuan Tuhan atas kita adalah kembali kepada kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sungguh menunjukkan kita anak Tuhan atau tidak? Kan ada banyak orang Kristen, tapi kehidupannya jauh dari firman Tuhan. Kehidupannya masih hidup dengan hati yang kotor, pikiran yang kotor, dengan karakter hidup, sifat hidup yang lama. Nah yang kayak begitu itu kan
ya nggak mungkin Tuhan mengakui dia sebagai anak Tuhan. Karena hidupnya aja jauh dari Tuhan. Nah yang kayak begitu, setan nggak perlu ganggu. Setan nggak perlu ganggu karena dia udah menjadi miliknya setan. Nah tapi ketika orang ini mulai mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Nah disitulah setan mulai akan ganggu dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Supaya orang ini mulai jauh dari Tuhan atau mulai kompromi dengan setan. Nah, ketika setan ganggu ada dua pilihan. Satu, lawan, kedua kompromi. Ya. Kenapa orang ketika contoh gini. Ada orang yang kerasukan. Ya, ketika orang kerasukan lalu kita datang untuk nangani orang kerasukan. Maka setan akan berbicara melalui orang yang sedang dirasuki itu. Kadang setan ini minta macam-macam. Saya akan pergi kalau diberikan ayam misalnya. Saya akan pergi kalau diberikan kue putu misalnya. Saya akan pergi kalau apa, dan berbagai kadang setan itu minta begitu ya. Saya akan pergi kalau pohon di depan jangan ditebang. Wah, dan sebagainya. Ya. Nah, ada orang kemudian memilih apa? Diikuti maunya setan. Supaya setan pergi. Nah gitu. Jadi setan minta apa? Diikuti. Supaya setan pergi. Sekarang begini. Ketika kita ikuti maunya setan, itu bukan setan pergi. Kita sedang menunjukkan bahwa kita ada di bawahnya setan. Karena kita ikut maunya setan. Ketika kita ikut maunya setan, berarti kita diperbudak oleh setan. Maka setan bukan pergi, tapi setan membodohi kita. Dan setiap kali setan akan lakukan hal yang sama supaya kita ikut lagi maunya dia. Nah, maka orang Kristen, anak Tuhan, Tuhan tidak pernah ajarkan kita mengusir setan dengan memberi benda-benda tertentu. Tuhan tidak pernah ajarkan kita mengusir setan dengan menyiapkan beras lah, apalah, enggak. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Usirlah setan dalam nama Yesus. Hanya itu. Ya, usir dalam nama Yesus dengan iman yang teguh. Dengan tunduk kepada Allah, maka dia pasti pergi. Nah, pertanyaan berikut, Pak, kenapa kami sudah usir setan, tapi setannya nggak pergi? Sama, murid-murid Yesus kan pernah mengalaminya. Ya, betul, Ya betul, kan? betul, betul, Ya, betul. mereka ngusir, setannya nggak pergi. Ya kan? Karena apa? Karena waktu itu mereka belum sungguh belajar tentang iman yang benar. Mereka masih bergantung kepada Yesus. Pokoknya mereka merasa nggak mampu, harus semua Yesus, semua Yesus, semua Yesus. Maka Yesus berkata, harus percaya kepada Tuhan, percaya kepada otoritas yang Yesus berikan kepada kita. Dan relasi kita dengan Yesus itu menentukan. Jadi setan roh itu kan di areanya dunia roh. Nah, area dunia roh, maka roh itu melihat roh kita. Ya, yang dilihat oleh setan bukan fisiknya kita, yang dilihat oleh setan adalah rohnya kita. Nah, setan ini tahu rohnya kita ini roh yang gemuk, ya, roh yang kuat, atau roh yang semaput, gitu. Jadi begitu setan lihat rohnya kita ini roh yang jalan aja sudah nggak kuat nih, ya, roh yang hampir mati nih. Lu mau usir setan, mau teriak sekencang apapun, setannya nggak bergeming. Karena masalahnya ini urusan roh, bukan urusan fisik. Bukan urusan seberapa keras kita berteriak, bukan itu. Maka kalau roh kita, roh kudus yang ada pada kita, itu hidup, menguasai hidup kita dengan baik. Nggak usah suara yang keras. Kita perintahkan dengan pelan saja, setannya pergi. Bahkan kita jalan kemana, setannya minggir. Setan nggak suka dekat-dekat dengan kita. Jadi pengalaman saya kalau ngusir setan misal dari satu rumah, ada setan di pojok sana, saya tinggal dekati saja, setannya pinggir. Bahkan belum diusir, dia udah pergi. Karena dia nggak suka. Dia nggak suka dekat dengan orang yang memang punya relasi dengan Tuhan baik.
Nah, relasi dengan Tuhan ini harus berjalan simultan relasi dengan manusia. Nah, kadang kita ini salah nih. Hanya relasi dengan Tuhan, doa pagi, baca Alkitab, ya, doa siang karena makan siang, lalu doa malam karena makan malam. Lalu kita merasa sudah punya relasi dengan Tuhan baik. Bukan itu, ya, bukan itu. Relasi Tuhan itu ditunjukkan dengan relasi dengan sesama kita. Ya, relasi dengan Tuhan itu simultan relasi dengan manusia. Bagaimana kita dengan sesama kita? Bagaimana kita dengan orang-orang di rumah kita? Bagaimana kita dengan teman-teman di gereja? Bisakah kita menjadi berkat? Bisakah kita selalu menjadi terang di tengah mereka? Memberikan dampak positif dan sebagainya. Bicara kita, kelakuan kita, semuanya. Nah, itu bicara relasi dengan Tuhan. Kadang kita relasi dengan Tuhan itu baik, karena melakukan semua itu tadi, melakukan doa, baca Alkitab, bahkan puasa. Tapi tidak bisa mengampuni. Berantem, ribut dengan pasangan, ribut dengan anak, ribut dengan orang gereja, ribut dengan tetangga. Lah yang seperti itu tidak mungkin punya relasi baik dengan Tuhan. Jaminan mutu bahwa mereka nggak bisa ngusir setan tuh Mbak, model begitu. Pasti nggak bisa. Atau jangan-jangan mereka udah berdoa, setannya tetap diam di situ, karena dia menikmati seperti sebuah melodrama. Hah, kamu mau mengusir aku, orang kamu aja itu nggak siapa-siapa di mataku. Kamu tuh masih bagian dari aku. Mungkin dia bisa bilang begitu ya Pak, si setan ini. Betul, betul. Karena eh setan itu kan memang hanya takut kepada orang yang memang dekat dengan Tuhan. Ya, jadi kalau kita hanya Kristen tetapi hidup relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama itu nggak beres, lah mungkin kita bisa praktek ngusir setan, tapi kenyataannya setan nggak pergi, gitu loh. Kenyataannya Atau setan mungkin setannya bisa pergi, tapi hanya kamuflase Pak. Dia pergi sejenak bawa teman lebih banyak. iya, Alkitab mengatakan seperti itu. Iya kan? Satu setan diusir, maka dia akan membawa 7 setan yang lain. Nah, datang, walaupun konteks di Alkitabnya ini bicara tentang hati. Bicara dengan seseorang yang kemudian sudah bertobat, sudah meninggalkan hidup lama, tapi kemudian dia tidak bertumbuh dalam pertobatannya. Dia sudah bertobat, terima Yesus, tapi imannya nggak bertumbuh. Dia tetap begitu-begitu saja, maka dia akan kembali kepada hidup yang lama, bahkan lebih rusak daripada itu. Konteksnya sebenarnya bicara kepada itu. Tetapi kalau kita kembali kepada bagaimana setan itu satu gitu. Dia bisa pergi dan bisa datang lagi. Karena apa? Karena ada magnet yang menarik setan itu. Nah, secara teori okultisme, di rumah itu atau di dalam orang itu masih ada sesuatu yang menarik setan itu datang. Gitu loh, sesuatu yang menarik setan itu datang. Maka ketika setan ini diusir, pasti dia akan datang lagi. Karena ada daya tariknya. Lah daya tariknya ini yang harus kita temukan dan kita hancurkan. Kalau daya tariknya ini tidak kita temukan, kita tidak hancurkan, maka berapa kali pun kita usir setan, setannya balik lagi. Gitu loh, dia balik lagi. Nah, daya tariknya bisa dalam hidup orang itu memang belum beres. Ya, dia setan dalam dirinya diusir, masuk lagi karena memang dia belum beres. Ada yang dia belum beres. Nah, itu menjadi dalam bahasa saya adalah spring bed-nya setan. Ya, karena masih ada spring bed-nya setan. Ya, setan balik lagi ke situ. Oh, spring bed-nya di situ kok. Ya kan? Kasurnya di situ. Nah, itu harus dibuang dulu kan gitu. Nah, harus ditemukan dalam orang itu apa yang menjadi kasurnya setan. Nah, kadang kita sudah ingatkan, tapi orang itu nggak mau buang. Karena kadang orang dalam perjalanannya tidak mudah untuk meninggalkan karakter-karakter tertentu. Meninggalkan sifat-sifat tertentu atau pikiran-pikiran tertentu atau ketakutan-ketakutan tertentu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan kira-kira. Mereka butuh proses, butuh waktu, butuh penyerahan yang sungguh, butuh
betul-betul pengorbanan yang besar untuk akhirnya mereka bisa meninggalkan semua itu. Nah, di sini kalau mereka belum meninggalkan itu, ini menjadi spring bed-nya setan, menjadi kasurnya setan, setan balik lagi. Atau di rumah. Kenapa di rumah ada setan, kita usut setannya datang lagi. Karena di rumah itu ada benda-benda tertentu yang menjadi sarangnya setan. Nah, benda-benda tertentu ini bisa menjadi benda-benda keramat, ya, bisa benda-benda yang memang kita beli, kita nggak tahu asal-usulnya, tetapi benda ini kita beli ternyata sudah pernah di mantra-mantra, pernah diisi, pernah menjadi tempatnya setan. Maka ketika kita beli, begitu setan masuk, dia akan tinggal di situ. Karena tempat itu energinya sama dengan energi setan, dia akan masuk. Ya, saya pernah pelayanan di satu tempat yang setannya masuk di lukisan. Ya, lukisan rumah itu lukisan manusia, ya, lukisan orang, tapi lukisan dari satu daerah yang kemudian dia beli, lukisannya bagus, ya, tapi kemudian ketika saya mulai pelayanan di rumah itu, mulai doakan di rumah itu, saya kaget melihat lukisan ini matanya seakan-akan hidup, gitu loh. Nah, saya bilang ada yang nggak beres dengan lukisan ini. Ya, jadi lukisan itu ketika kita turunkan, ketika kita tidak lagi dipasang, baru kemudian setannya bisa diusir. Nah, dia beli lukisan itu ya hanya lukisan begitu. Tapi ternyata karena di rumahnya ada setan, maka setan itu masuk ke lukisannya. Nah, jadi ada benda-benda yang menjadi memiliki energi yang setannya rasa cocok dan bisa masuk. Nah, kalau benda-benda itu kita tidak temukan, maka setannya balik lagi. Nah, begitu. Wah, ini kalau kita teruskan Pak, ceritanya akan jadi panjang betul ya. Karena memang eh, melayanan ini skupnya cukup luas. Ya, karena bicara tentang dunia roh ini eh, sesuatu yang tidak dapat kita lihat secara kasat mata. Beberapa dapat merasakannya, tetapi nggak semua orang juga bisa menanganinya. Kalau kita nggak bijaksana, salah-salah kita malah dapat serangan balik, begitu ya Pak ya. Betul. Nah, em, sebelum saya mengakhiri sesi ini Pak, sebetulnya yang kita mau perbincangan lebih banyak daripada ini, tapi saya mau minta apa yang Bapak mau sampaikan dulu ke Kekasih Muria terhadap peluang yang mungkin saja terjadi dan dialami, apa yang sebaiknya dilakukan, atau ada nasihat nggak sih untuk Kekasih Muria ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi seperti ini? Yang pertama adalah jangan takut. Ya, itu yang sering diingatkan Tuhan Yesus kepada kita. Dan teori melawan setan adalah jangan takut. Karena semakin kita takut, maka semakin setan itu mendekati kita. Kalau kita tidak takut, maka setan itu pun tidak suka mendekati kita. Makanya pertama, jangan takut. Supaya kita tidak takut, maka memang hidup bersama dengan Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus menjadi penting. Ya, lalu relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, ya, tunduk kepada Tuhan. Nah, pasti kita dapat mempraktekkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu orang-orang percaya diberikan tanda, mengusir setan dalam namaku, menyembuhkan dalam namaku, dan sebagainya. Itu tanda-tanda itu menyertai orang-orang percaya. Maka kita bisa melihat tanda-tanda itu ada dalam kehidupan kita kalau kita tidak takut. Wow, ya, jadi diawali dengan rasa tidak takut ya, tidak takut sama si setan itu, tapi tunduklah kepada Tuhan. Wow, ini luar biasa sekali obrolan kita ya, nggak kerasa udah lebih dari 1 jam. Dan menarik sekali ya apa yang kita bahas, bahwa sepanjang tadi kita tahu em, kuasa tentang panggilan dan pelayanan, kita tahu juga orang Kristen itu bukannya nggak rentan diganggu setan, justru itu adalah sumbernya. Mereka yang sangat getol sekali mencari anak-anak Tuhan yang setia. Oh, nek gitu aku biasa-biasa aja, Sa. Oh ya bisa aja sih, nggak apa-apa. Tapi kan nggak ada garansi kamu masuk surga.
Ya, jadi tetaplah jadi anak Tuhan yang totalitas seperti yang dipesankan Pak Muriali. Jangan takut, lagi-lagi jangan takut sama setan ya. Penuhilah dirimu dengan kuasa Tuhan, bangun intimasimu dengan Tuhan. Ingat bahwa kamu tidak hanya membangun relasimu dengan Tuhan, tetapi juga relasimu dengan sesama. Karena itu terpancar ya Pak ya. Betul. Relasi kita dengan Tuhan akan terpancar juga kepada sesama kita. Bereskan hubunganmu dengan sesamamu, bereskan hubunganmu dengan dirimu sendiri, mungkin masih ada akar kepahitan dan kawan-kawannya, itu yang Ya, mengganggu hidupmu dan bikin setan jadi semakin tertarik karena ada medan magnet di dalamnya ya. ya, betul. Seru banget obrolan kita bareng sama Pak Muria Ali hari ini luar biasa. Dan saya berharap sekali Kekasih Muria boleh menangkap nilai baik dari apa yang kita perbincangkan pada hari ini. Dan ingat, Tuhan itu jauh lebih kuat dari siapapun. Dia Amin. menguasai banyak hal. Bahkan hanya dengan namanya saja kamu beroleh selamat. Setan tuh gak akan mendekat kamu karena ada Kristus di dalam kamu. Sampai jumpa di God Calling yang episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih, Sarah.